Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dengan program Api Karunia Tuhan, episode ke-56. Pernahkah kita mendengar tentang hidup baru dalam roh? Persis ini akan diutarakan, diulas oleh Bapak Kardinal dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, khususnya bab 8, ayat 1 sampai dengan 17 akan diulas tentang apa arti hidup baru di dalam roh. Dan lebih dari itu akan ditempatkan dalam konteks bahwa ajaran teologi Rasul Paulus menempatkan pada tata keselamatan yang baru. Sangat menarik, mari kita simak. Selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita sudah mulai percakapan mengenai surat kepada orang Roma. Saya ingin mengulangi sebentar supaya nanti kita bisa lanjut dengan lebih mudah. Kita berbicara mengenai hal-hal di sekitar surat kepada orang Roma sebelum kita berbicara mengenai teksnya itu sendiri. Teks pertama yang percakapan yang lalu kita kutip adalah Kisah Para Rasul bab 20 ayat 3. Dikatakan di dalam kisah itu, bunyinya begini, sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar dan selanjutnya. Periode ini bercerita mengenai perjalanan Rasul Paulus yang terakhir, yang ketiga, hampir selesai. Sudah 3 bulan Paulus tinggal di Korintus dan ia bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Itu dikatakan pada Kisah Para Rasul yang sama bab 20 ayat 16. Dikatakan begini, Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus, supaya jangan habis waktunya di Asia, sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Jadi jelas sekali arah perjalanan misi yang ketiga adalah Yerusalem. Nah, perjalanan ke Yerusalem ini untuk apa? Kita membandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada orang Roma. Tujuan pokoknya dikatakan pada bab 15 surat kepada orang Roma ayat 22 sampai 24 dan 25 selanjutnya. Ayat 25 dulu. Dikatakan begini, tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Sama dengan yang diceritakan di dalam Kisah Para Rasul, untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akhaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Dan selanjutnya. Jadi membawa kolekte yang dikumpulkan oleh Paulus ketika dia berkeliling ke daerah-daerah yang dia katakan itu. Solidaritas antar gereja yang sudah ada sejak lama. Nah, sesudah itu barulah ia akan merencanakan pergi ke Yerusalem. Ke Spanyol. Itu dikatakan pada ayat 22 sampai 24. Saya baca, itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Kamu itu orang-orang di Roma. Tetapi sekarang
karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku berharap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah ke tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Di bayangannya, kalau misi ke Yerusalem selesai, dia akan berangkat ke Roma. Perhitungan Rasul Paulus. Tapi kan kita tahu bahwa kemudian Rasul Paulus ditangkap di Yerusalem dan tidak pernah lepas sebagai tawanan. Alasan untuk meninggalkan bagian timur wilayah Kekaisaran Romawi, karena semuanya sudah selesai dikunjungi. Tidak ada tempat lagi bagi Paulus untuk merasul. Maka dia akan berpindah ke barat. Yang dikunjungi Spanyol, dia tidak tahu Spanyol itu seperti apa, maka dia berkirim surat kepada jemaat di Roma yang ia kenal, supaya tinggal di situ, dan kemudian jemaat di Roma mengantar Rasul Paulus ke Spanyol. Perjalanan ke Yerusalem sudah dirasakan sebagai perjalanan yang tidak gampang, berat. Karena apa? Yaitu karena masalah yang terus masih belum terselesaikan. Kalau bagi Paulus secara imani, secara teologi sudah selesai. Hubungan antara orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi itu selesai secara konseptual. Tetapi iman kan tidak hanya soal konsep, menyangkut juga perasaan, dan kadang-kadang perasaan yang tidak bagus ya, gengsi dan sebagainya. Maka masalah yang secara konseptual selesai, tetapi secara relasional belum selesai. Paulus membawa sumbangan ke Yerusalem, dia masih ragu-ragu. Apakah gereja Yerusalem mau menerima sumbangan itu? Itulah yang dikatakan pada surat kepada orang Roma bab 15 ayat 30 dan 31. Saya baca, tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul. Kata yang dipakai oleh Rasul Paulus adalah bergumul. Itu artinya situasinya tidak bagus. Untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana. Jadi mau berbuat baik tetapi belum tentu diterima. Dan itu juga dikatakan sejajar dalam hal ini sama dengan yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul bab 20 ayat berapa ya? Ayat 22 dan 23. Saya baca. Kisah Para Rasul bab 20 ayat 22 dan 23. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Jelas sekali, feeling Rasul Paulus ketika berangkat ke Yerusalem. Itu rencana Paulus untuk pergi ke Roma sesudah dari Yerusalem. Yang kedua, dari mana Paulus kenal jemaat Yerusalem? Paulus tidak mendirikan
jemaat Yerusalem seperti yang ia lakukan bagi jemaat-jemaat yang lain. Tetapi ia mendengar cerita mengenai keadaan jemaat di Roma itu dari pengungsi yang namanya Priskila dan Aquila. Kisah Para Rasul bab 18 ayat 2. Saya baca. Di Korintus, ia berjumpa, Paulus maksudnya, dengan seorang Yahudi bernama Aquila, yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priskila, istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Ini peristiwa sejarah yang bisa dicari arsipnya di dalam buku sejarah. Ceritanya begini, rupa-rupanya di Roma, jemaat pengikut Kristus itu terdiri dari 2 kelompok. Saya sengaja menggunakan kelompok. Kalau menggunakan jemaat nanti tidak cocok dengan wataknya. Yaitu kelompok Kristen Yahudi yang masih terus berpegang dan merasa yakin bahwa adat istiadat Yahudi itu penting dipertahankan dan dipraktekkan. Dan kelompok lain, yaitu pengikut-pengikut Kristus dari bangsa-bangsa lain. Nah, rupa-rupanya kedua kelompok ini bertengkar terus. Membuat kota Roma susah. Sama dengan kalau ada tawuran antar kampung di sini, kira-kira seperti itu. Nah, pada waktu itu, Kaisar Claudius memerintahkan mengusir semua orang Yahudi yang tinggal di Roma untuk pergi meninggalkan Roma. Jadi masalahnya adalah masalah hubungan antar 2 kelompok pengikut Kristus. Jejak-jejak perselisihan di antara mereka masih dapat kita lihat ada di belakang beberapa teks dari surat kepada orang Roma. Jadi kita bisa melihat kalau pernah faham, pernah belajar mengenai latar belakang di sekitar surat Roma, kalimat-kalimat tertentu itu ada latar belakangnya. Ambil saja contoh. Bab 11, surat kepada orang Roma, bab 11, ayat 17 sampai 20. Bab 11, ayat 17 sampai 20. Saya baca ayat 20. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak bercakap karena iman. Janganlah kamu sombong. Jadi rupa-rupanya orang Yahudi bersombong-sombong mengenai peranannya yang utama di dalam sejarah keselamatan, sementara orang-orang yang bukan Yahudi bersombong karena pewartaan Paulus tuh, kalian dihukum karena menolak Kristus, sementara kami terus saling berseteru dengan cara seperti itu. Bab 12 ayat 10. Di belakang kalimat itu, di belakang ayat itu ada apa? Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Itu kalau dilepaskan dari konteks latar belakang surat kepada orang Roma ya benar. Mendahului dalam hal memberi hormat. Tetapi kalau ditempatkan di dalam konteks pada waktu itu, lebih berbicara lagi karena di balik nasihat itu ada 2 kelompok pengikut Kristus yang sedang bertengkar. Bab 14 ayat 3. Ini jelas sekali. Siapa yang makan,
janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Di peraturan tentang makan, kebersihan dan sebagainya, daging najis dan tidak najis dan sebagainya, orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen Yahudi masih sangat menghormati, menjunjung tinggi adat istiadat itu. Sementara yang lain tidak. Seperti pernah kita pelajari di Korintus, sama pertanyaannya. Apakah boleh misalnya memakan daging yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewi? Orang yang kuat imannya mengatakan boleh karena tidak ada dewa-dewi. Tetapi orang yang lemah imannya mengatakan tidak boleh karena daging yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewi itu daging berhala, jadi jangan dimakan. Sangat konkret. Kita tidak pernah mempunyai masalah seperti itu sekarang ini, tetapi pada waktu itu masalah itu sangat-sangat rawan. Ayat 10. Tetapi engkau, mengapa engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Di balik itu ada saling meremehkan, saling mengejek, saling menghina di antara dua kelompok itu mengenai masalah-masalah yang sebetulnya tidak perlu dipersoalkan lagi secara konseptual, secara teologi. Tetapi secara praktis, relasi-relasi itu masih menyimpan berbagai macam masalah. Nah, kalau kita memperhatikan latar belakang seperti itu, lalu kita juga bisa memahami nasihat, misalnya yang kita temukan pada bab 15 ayat 7. 15, surat kepada orang Roma, bab 15 ayat 7. Sebab itu artinya sesudah ada argumentasi sebelumnya, kesimpulannya, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Sebetulnya masalah yang paling pokok adalah itu. Masalah komunikasi, relasi antara dua kelompok. Tetapi karena masalah relasi itu berkaitan dengan pokok iman, Paulus menulis surat kepada orang Roma itu memberikan argumentasi mengapa mereka harus saling menerima. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena Paulus berencana untuk pergi ke Roma, maka perlu persiapan. Nah, persiapan itulah yang dia wujudkan di dalam surat kepada orang Roma ini. Ada satu ayat pada bab 16 ayat 2 yang menyebut nama Febe. Ayat 2. Ayat 1 dan 2. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus. Dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sangat biasa ya, sangat manusiawi. Tolong ya nanti kalau VB datang sampai ke Roma, dibantu. Kemungkinan, tidak ada yang pasti, VB inilah yang membawa surat Paulus kepada jemaat di Roma. Nanti akan kita lihat kalau kita melihat susunan surat kepada orang Roma, susunannya itu secara gampang dibagi dua. Yang pertama, masalah konsep iman dengan dasar-dasar kitab suci. Nah, itulah yang bagian yang sulit. Itu bab 1 sampai dengan bab 11.
Dan bab 12 sampai dengan bab 15 itu konsekuensi dari konsep iman itu bagi kehidupan murid-murid Kristus. Nah, di dalam surat ini, Paulus sebagai seorang Yahudi yang faham sangat baik mengenai perjanjian lama, berusaha menjelaskan hubungan antara kedua kelompok itu seharusnya bagaimana. Dengan segala macam cara. Menjelaskan. Sebetulnya gagasan yang ingin dia sampaikan secara dasar, secara prinsip itu sudah ada di dalam surat kepada orang Galatia. Sudah ada. Hanya ketika kita bicara mengenai surat kepada orang Galatia itu kan nadanya tinggi ya. Sejak awal. Karena di dalam surat kepada orang Galatia, Paulus harus membela diri. Dengan segala macam kemampuannya dan emosinya. Sementara surat kepada orang Roma itu adalah semacam diktat, traktat, penjelasan. Istilahnya apa ya, semacam uraian mengenai iman berkaitan dengan masalah pokok itu. Nah, mungkin baik kalau kita lihat kita ingat kembali apa yang sudah kita pelajari mengenai surat kepada orang Galatia. Isinya praktis sama. Hanya pasti surat kepada orang Roma lebih panjang. Karena masalah konsep itu diuraikan di dalam 11 bab. Bab 1 sampai bab 11. Sementara surat kepada orang Galatia itu hanya sampai dengan bab 6, separuh. Kita lihat apa yang dulu pernah kita pelajari ketika kita bicara mengenai surat kepada orang Galatia. Sekali lagi, pokoknya sama. Hanya modelnya berbeda. Kembali, surat kepada orang Galatia. Bentuknya adalah pembelaan diri Paulus. Rupa-rupanya, orang-orang Galatia mempermasalahkan, meragukan kerasulan Paulus. Anda bukan rasul karena tidak memenuhi syarat sebagai rasul, yang salah satu syaratnya adalah pernah bersama-sama dengan Yesus. Itu dapat kita baca Galatia bab 1 ayat 11. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Itu bisa dimengerti kalau kita baca lagi bab 1 ayat 1. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia. Membela diri. Saya itu rasul sungguhan, tidak seperti kamu pikir. Membuktikan bahwa dia rasul, membuktikan bahwa Injilnya adalah Injil yang benar. Oleh karena itu, sesudah pembelaan diri, bukan sesudah saja, tetapi bersama-sama dengan pembelaan diri itu, ia membuktikan bahwa ajaran yang dia sampaikan adalah ajaran yang benar. Saya baca misalnya, diulang lagi, bab 3 surat kepada orang Galatia, bab 3 ayat 1 misalnya. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Tuh, membela diri lagi. Siapa yang telah mempesona kamu? Bab 3 ayat 5. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah,
dan yang melakukan mukjizat di antara kamu berbuat demikian. Nah ini masalahnya, karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil. Lalu dibuktikan dengan ayat-ayat kitab suci. Pembuktian, jadi sesudah membela diri, membuktikan. Kemudian, tidak lepas dari itu adalah peringatan-peringatan yang keras. Jadi, sudah kita lihat Galatia bab 1 ayat 8 misalnya, memakai kata-kata yang sungguh tidak bagus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Memakai kata-kata itu. Atau yang bab 5 ayat 12. Rupa-rupanya Paulus dalam beberapa kesempatan menggunakan perbendaharaan kata yang sungguh-sungguh keras. Bab 5 ayat 12. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Tuh kata-kata yang bukan main kerasnya. Itu gagasan yang dibawakan dengan latar belakang tertentu kepada jemaat-jemaat di Galatia. Nah, gagasan yang sama, keselamatan bukan oleh Taurat, tetapi oleh rahmat, itu disampaikan sebagai ulasan, yaitu traktat. Kalau orang kuliah itu kan diberi traktat oleh dosennya supaya dipelajari uraian mengenai bahan. Demikian juga surat kepada orang Roma boleh dikatakan ulasan traktat tentang pokok iman. Bab 1 sampai dengan bab 11 dan bab 12 sampai dengan bab 16 itu isinya adalah konsekuensi moral dari konsep ulasan iman itu dan salam-salam. Secara singkat, surat Paulus itu sebetulnya isinya apa? Sehingga nanti kalau kita masuk ke detail, kita tetap berpegang pada skema itu yang pasti membantu. Ada beberapa kata kunci, ada 3 lah di dalam surat kepada orang Roma ini. Yang pertama, bingkai awal, titik awal, bab 2 ayat 16. Hal itu akan tampak pada hari bila mana Allah, nah sekarang, sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Di isinya adalah Injil yang diberitakan oleh Paulus. Bab 2 ayat 16. Titik akhirnya tentu harus dicari pada bab yang terakhir. Bab 16 ayat 25. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus. Injil yang kumasyurkan. Jadi di awal dia bicara tentang Injil yang dia wartakan, di akhir dia berbicara sama mengenai Injil yang dia wartakan. Pembuka, penutup. Nah, Injil yang dia wartakan itu isinya apa? Ringkasannya yang akan diuraikan sampai 11 bab itu ada pada bab 1 ayat 16 sampai 17. Dikatakan begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani.
sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Inilah isi Injil, inilah yang diurai di dalam surat kepada jemaat di Roma sepanjang 11 bab. Sebetulnya kalau ini dihafalkan sudah cukup, itulah isinya. Yang lain nanti argumentasi dari kitab suci, dan itu yang membuat surat kepada orang Roma ini tidak mudah dipahami. Intinya Injil yang diwartakan Paulus adalah keselamatan karena iman berkat Yesus Kristus bagi semua orang. Itu saja, titik. Kalau dibandingkan dengan surat kepada orang Korintus, ketika kita bicara mengenai surat orang Korintus, pokok pembahasannya bisa dikaitkan dengan satu kata kunci, yaitu hikmat. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Kita tidak mau kembali ke situ, tetapi mungkin bagus kalau kita lihat sebentar kembali apa yang dikatakan menjadi pokok. 1 Korintus bab 1 ayat 20 sampai 24. Untuk membandingkan perbedaan gagasan pokok dari satu pihak surat kepada orang Korintus, surat besar itu, dan surat kepada orang Galatia dan kepada orang Roma yang isinya sama. 1 Korintus bab 1 ayat 20. Di manakah orang yang berhikmat? Kata itu. Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Kemudian, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya dan sebagainya. Yang dimaksud hikmat itu apa? Hikmat dunia. Ayat 22. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Maksudnya pengetahuan. Hikmat yang diwartakan oleh Paulus adalah hikmat salib. Jadi yang Yahudi itu Taurat, yang Yunani itu pengetahuan. Nah, Paulus mewartakan hikmat Allah yang adalah salib. Ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Yang lain-lain uraiannya kalau kita ingat tergantung dari kata kunci itu. Hikmat manusia dan hikmat Allah. Sementara pokok ulasan di dalam surat kepada orang Galatia dan Roma adalah pembenaran oleh karena rahmat. Kita lihat ya Galatia, misalnya satu teks saja untuk mengingat apa yang sudah pernah kita bicarakan. Galatia bab 3 ayat 11 misalnya. Bab 3 ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan. Jadi kata benar, waktu itu kita menyinggung dibenarkan itu artinya apa? Kalau di pengadilan biasa, orang benar itu memang dinyatakan benar, diputus benar oleh hakim. Yang salah diputus salah, dihukum. Di dalam hal keselamatan enggak seperti itu. Dibenarkan itu artinya, meskipun manusia itu bersalah karena dosa-dosanya, dibenarkan.
Jadi kalau benar dibenarkan itu kan biasa. Tetapi kalau salah, berdosa, dinyatakan benar, itulah yang namanya rahmat keselamatan. Bukan karena kita memang benar, tetapi karena kasih karunia Allah yang membenarkan itu. Tadi bab 3 ayat 11 ya belum selesai dibaca. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas karena diberi bukti kitab suci. Surat kepada orang Roma, bab 3, ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Saya kira itu sendiri, ayat itu sendiri sudah jelas, tidak perlu dijelaskan lagi. Nah, karena Paulus berbicara mengenai pembenaran bukan oleh Taurat, tetapi oleh rahmat, maka muncul pertanyaan, nah kalau begitu, apakah hukum Taurat itu tidak ada artinya? Paulus adalah orang Yahudi yang tahu persis fungsi Taurat di dalam kehidupan umat Allah perjanjian lama. Maka meskipun dia mengatakan dengan tegas bahwa Taurat itu tidak menyelamatkan, melakukan hukum Taurat itu tidak menyelamatkan, karena yang menyelamatkan rahmat, tapi dia harus menjelaskan kepada saudara-saudaranya orang Yahudi pertanyaan yang tadi, kalau Taurat itu tidak menyelamatkan, lalu apa peranannya di dalam sejarah penyelamatan Allah itu? Moga-moga masalahnya jelas. Ada beberapa jawaban. Yang pertama, Paulus tidak pernah menyangkal peranan Taurat di dalam karya keselamatan. Tidak pernah menyangkal. Meskipun di dalam surat kepada orang Galatia jelas sekali bahwa dia, yaitu seringkali argumentasinya ekstrim, tetapi tidak pernah disangkal habis-habisan. Kita ambil contoh surat kepada orang Galatia bab 3. Dengan pengandaian itu tadi, surat Galatia dan surat Roma itu sangat dekat. Galatia bab 3 ayat 23 sampai 25. Saya baca. Sebelum iman itu datang, maksudnya iman kepada Kristus. Kristus kan datangnya jauh sesudah Taurat. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Jadi, ayat 24, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Nah, itu jawabannya salah satunya menurut surat kepada orang Galatia, hukum Taurat itu penuntun sampai Kristus datang. Di dalam surat kepada orang Roma, jawabannya berbeda tetapi mirip-mirip. Bahkan mungkin lebih tegas lagi dikatakan, bab 7, surat kepada orang Roma ayat 12. Jadi itu kan kesimpulannya, sebelumnya ada argumentasi, bab 7 ayat 12, jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Jadi dari satu pihak Paulus mengatakan orang tidak diselamatkan karena menjalankan Taurat, tetapi dia harus menjelaskan kepada teman-teman sebangsanya peranannya apa. Penjelasan lain lagi,
Surat kepada orang Roma, bab 3 ayat 20. Bab 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Berputar-putar kan argumentasinya. Jadi sebagai orang Yahudi dia harus menghormati hukum Taurat dan ditegaskan seperti itu, penuntun. Tetapi sebagai konsekuensi dari Injil yang dia wartakan, bahwa Allah itu menyelamatkan semua orang, dan tidak semua orang itu tahu tentang Taurat, terus bagaimana? Nah itu tegangan yang tidak mudah selesai. Lalu kalau begitu, Taurat itu fungsinya apa lagi? Tadi dikatakan menuntun. Lah menuntun itu artinya apa? Bab 7, surat kepada orang Roma, ayat 7. Jadi kita berputar-putar berkaitan dengan itu. Mengikuti cara berpikir Paulus yang tidak mudah. Surat kepada orang Roma, bab 7, ayat 7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Coba, bermain-main dengan kata-kata itu. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Ayat 12 tadi sudah dikatakan, jadi fungsi dari hukum Taurat itu, gampangannya begini, kalau tidak ada aturan kan orang tidak tahu salah apa enggak ya. Enggak ada aturannya, enggak bisa dituduh ini salah. Tetapi karena ada Taurat, itulah yang dikatakan Taurat pada ayat 7, bab 7, sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena ada larangan, maka Paulus tahu, oh ternyata mengingini ini itu dosa. Seandainya tidak ada Taurat, tidak. Dan sebagai konsekuensi, kesimpulan dari argumentasi itu ya ayat 12 itu, jadi hukum Taurat adalah kudus karena menyadarkan orang akan dosa dan menyadarkan orang akan kebutuhan rahmat. Ayat 13. Sudahlah kita cukupkan itu supaya tidak kemana-mana. Yang berikutnya, penjelasan tentang rahmat. Hubungannya rahmat dan Taurat. Galatia bab 3 ayat 16 sampai 18. Jadi argumentasinya sebetulnya sederhana. Abraham itu dibenarkan karena iman, bukan oleh Taurat. Karena pada zaman Abraham Taurat belum ada. Nah itulah yang diargumentasikan bab 3 ayat 16 sampai 18 Galatia. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Argumentasi semuanya dari kitab suci. Maksudku ialah ayat 17, janji yang sebelumnya telah disahkan oleh Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat
yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Argumentasi yang sangat logis. Kepada Abraham diberikan janji dan keturunannya. Keturunan itu adalah Kristus. Surat kepada orang Roma, bab 4, ayat 1 sampai 3. Abraham lagi, bab 4. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah kepada Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi yang membenarkan itu apa? Yang membenarkan adalah kepercayaan, yang membenarkan adalah iman Abraham. Masih terus berkaitan dengan pekerjaan, tanda petik ya, yang dimaksudkan dengan pekerjaan itu adalah ketaatan kepada aturan-aturan Taurat dan turunan-turunannya. Itu yang namanya pekerjaan. Nah, kalau demikian, kita dibenarkan oleh iman. Lalu, mana tempat yang namanya pekerjaan itu? Artinya sekarang usaha kita untuk setia kepada Tuhan. Tidak ada gunanya atau ada? Ada aliran teologi yang judulnya dalam bahasa Latin adalah sola fide. Hanya karena iman kita dibenarkan. Perbuatan-perbuatan kita apapun itu tidak ada artinya. Jelas ya maksudnya? Ya kalau hanya sola fide, ya sudahlah kita beriman kepada Tuhan, pada Kristus penyelamat, kita diselamatkan. Lalu tempat kebebasan kita di mana? Pekerjaan-pekerjaan baik kita ada di mana? Jadi ada dua ekstrim. Yang satu mengandalkan hanya rahmat yang menyelamatkan. Yang lain mengandalkan hanya pekerjaan. Dari situ kita sering mendengar orang mengatakan semoga ia diterima, dimuliakan sesuai dengan amal baiknya. Itu pekerjaan, amal baik. Paulus harus menjawab pertanyaan itu. Kalau kita diselamatkan oleh iman, lalu pekerjaan itu tempatnya di mana? Nah, perbedaannya adalah ini. Yang lama itu pekerjaan dengan mentaati hukum Taurat yang tertulis itu dengan turunan-turunannya yang banyak. Sementara yang namanya pekerjaan dalam rangka iman adalah pekerjaan yang adalah buah-buah hukum baru, yaitu hukum roh. Itu pekerjaan. Masih berfungsi dalam keselamatan apa enggak? Ya masih, pasti. Itulah yang dikatakan di dalam surat kepada orang Galatia bab 5 ayat 22. Kita sudah hafal ayat-ayat itu. Surat kepada orang Galatia bab 5 ayat 22. Tetapi buah roh adalah. Nah inilah pekerjaan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan sebagainya. Ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh,
baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Itulah pekerjaan yang pantas dipersembahkan kepada Tuhan menjadi watak manusia. Tidak hilang. Peranannya di dalam karya keselamatan Allah tidak hilang. Bukan hanya iman, tetapi juga pekerjaan. Tetapi pekerjaan yang adalah buah bimbingan Roh Kudus. Nah, di dalam surat kepada orang Roma, di mana itu dapat ditemukan misalnya? Surat kepada orang Roma bab 8 ayat 1 sampai 17 itu judulnya di dalam kitab suci kita adalah hidup oleh roh, sama dengan Galatia bab 5 tadi. Kita baca beberapa ayat. Ayat 5. Bab 8 ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dan selanjutnya, itu arti pekerjaan. Dengan kata lain, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma mau menegaskan pokok ini. Tata penyelamatan. Saya menggunakan kata tata penyelamatan. Kalau di dalam organisasi kan ada tata kelola yang membuat organisasi itu berjalan baik. Nah, demikian juga tata keselamatan dalam arti yang mirip itu, tata penyelamatan yang lama, yang terikat pada hukum Taurat, selesai. Jadi tata keselamatan itu seperti apa? Orang yakin bahwa keselamatan itu adalah ganjaran dari pekerjaan kita. Itu sudah lewat. Tata penyelamatan yang lama itu seperti apa? Yang memisah-misahkan. Yahudi, bukan Yahudi, kafir, dan sebagainya. Itu tata penyelamatan lama. Yang memisah-misahkan, yang mengandalkan usaha manusia. Selesai. Lewat. Berakhir. Sekarang, dengan kedatangan Kristus pada waktu yang ditentukan, mulailah tata penyelamatan baru. Menggantikan yang lama, memulai yang baru, yaitu tata penyelamatan yang terikat pada rahmat. Dan rahmat itu bukan benda, bukan apa-apa, rahmat itu adalah Kristus. Mungkin baik kalau kita lihat salah satu ayat Galatia bab 3 ayat 16. Tadi sudah kita baca, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, melainkan dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Inilah rahmat yang pada saat yang dijanjikan tiba. Konsekuensi dari tata penyelamatan yang baru itu tadi diuraikan pada bab 1 sampai bab 11. Garis besarnya tadi kita coba ikuti, punya konsekuensi. Jadi iman itu mempunyai konsekuensi moral. Di dalam surat kepada orang Roma itu sangat jelas, sesudah selesai bagian makalah itu, bagian penjelasan, bab 12 ayat 1, itu mulai dengan kata-kata ini. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu,
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi tata penyelamatan lama itu ibadahnya adalah bait suci, Taurat, dan sebagainya. Tata penyelamatan baru ibadahnya adalah ini, itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tata penyelamatan baru mewajibkan pembaharuan budi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nanti bisa dibaca lagi ayat bab yang sama, ayat 9 sampai 16. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Konsekuensi dari tata penyelamatan baru. Konsekuensi lain yang bagus juga untuk dipegang, tidak gampang, itu bab 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu prinsip dari tata keselamatan yang baru. Sampai di situ. Moga-moga tidak terlalu berbelit-belit. Kita masih lanjut sebentar. Kalau demikian, apakah kita sesudah mengulang tadi ya yang pokok, apakah kita bisa lebih rinci melihat sebetulnya pokok-pokok gagasan yang tadi pokok itu tata penyelamatan baru. Di dalamnya itu ada gagasan-gagasan, ulasan-ulasan mengenai apa saja. Kita coba lihat. Ada beberapa butir. Yang pertama ditegaskan oleh Rasul Paulus bahwa manusia itu pada dasarnya hidup di bawah kuasa dosa. Nah, dosa itu yang disebut kuasa dosa itu adalah suatu misteri yang nanti diungkapkan atau terungkap di dalam tegangan yang ada di dalam diri semua orang. Gampangannya ya, inginnya berbuat baik tetapi yang dilakukan tidak bagus. Kenapa? Kesadaran manusia ingin berbuat baik tapi nyatanya tidak. Jawabannya, karena manusia berada di bawah kuasa dosa. Itu dijelaskan pada bab 1 ayat 18 sampai 23. Nah, itu pernyataan. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ini kuasa dosa. Bab 1 ayat 18. Isinya apa? Nah itu, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah, nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak tampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Maksudnya begini, sebetulnya manusia itu sudah mesti tahu tentang Allah. Dari mana tahu? Ya dari ciptaannya. Kan kita bertanya siapa yang menciptakan semuanya ini? Kalau dicari, akhirnya tidak ada jawabannya kecuali Allah asal-usul dari segala alam raya dan manusia ini.
Jadi dunia ini segala macam isinya dan manusia sendiri seharusnya membuka pikiran manusia bahwa Allah itu berkarya. Harusnya begitu. Sudah diberi tanda, segala macam yang diciptakan adalah tanda. Tetapi apa yang terjadi ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Jadi seharusnya tahu bahwa semuanya itu berasal dari Allah. Seharusnya. Tetapi ternyata tidak. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka mengganti kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Itu. Jadi yang mau dikatakan adalah semua manusia pada dasarnya hidup di bawah kuasa dosa. Kalau ditanya kuasa dosa itu apa? Itulah misteri yang tidak bisa dirumuskan. Paulus bicara mengenai pemerintah, penguasa di langit dan sebagainya. Itulah salah satu usaha untuk memahami apa yang disebut kuasa dosa itu. Yang menyesatkan hidup manusia. Nah, di dalam surat-suratnya yang lain yang disebut berhala, gambaran manusia, burung, binatang, dan sebagainya itu, di dalam surat yang lain oleh Paulus dikatakan berhala itu keserakahan. Nah, itulah buah dari kuasa dosa membuat manusia menyembah berhala. Dan berhala itu salah satu wujudnya adalah keserakahan. Itu dikatakan di dalam surat kepada orang Efesus bab 5 ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala. Di dalam surat kepada orang Roma, berhala itu adalah patung, burung, binatang berkaki empat, dan sebagainya. Sekarang pohon, gunung, dan sebagainya itu berhala. Di dalam surat ini yang disebut berhala adalah keserakahan. Dan bukan hanya satu kali saja Paulus bicara mengenai itu. Surat kepada orang Kolose bab 3 ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ini diuraikan oleh Paulus tidak demi dirinya sendiri, tetapi dalam rangka menegaskan buah dari karya penyelamatan Kristus. Seandainya manusia itu tidak semua berada di bawah kuasa dosa, ada yang tidak perlu penebusan, bukan? Ada yang tidak perlu pembenaran, sudah benar, hidupnya baik. Lalu kalau demikian, nanti konsekuensinya buah penebusan Kristus itu tidak berlaku bagi semua orang. Jadi Paulus menegaskan semua orang itu berdosa, tidak dalam rangka menjelaskan ini, tetapi dalam rangka menjelaskan bahwa buah penebusan Kristus itu berlaku untuk semua orang. Nanti akan kita lanjutkan dalam percakapan berikutnya. Terima kasih.
Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, tata keselamatan yang baru memanggil kita, mengajak kita untuk senantiasa hidup baru di dalam roh. Sangat menarik, kita telah mendengarkan ulasan dari Bapak Kardinal tentang tata keselamatan yang baru, gagasan dan refleksi teologi Rasul Paulus. Pada episode mendatang kita masih akan mencermati surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Semoga kita senantiasa dengan rahmat-Nya menjalani hidup yang baru di dalam roh-Nya. Mari kita mohon berkat Tuhan. Allah yang Maha Kasih mengutus putranya Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberikan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Semoga dengan rahmat-Nya, penyertaan dan perlindungan-Nya, kita senantiasa diberkati dan keluarga-keluarga kita dilindungi dalam berkat yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat malam.